Ketika Cinta Memanggil, episode 14, Tawaran dari Atasan. Alif yang sejak tadi berusaha tenang, hampir saja terpancing ketika mendengar perkataan David yang merendahkan keluarganya. Namun, dia berusaha mengendalikan diri ketika mendengar ucapan penjaga masjid yang meminta mereka semua untuk tenang. Alif meminta maaf kepada penjaga masjid karena adanya keributan di antara mereka. Saya minta maaf atas keributan ini, Pak. Memang susah berdialog dengan orang-orang seperti mereka ini. Kali ini David yang berkata pada penjaga masjid sambil menunjuk Alif dan Bening. Hei, kamu yang sudah memulai keributan ini dengan fitnahmu. Bening kembali menunjuk wajah David saking kesalnya. Kamu apa-apaan sih, Bening? Arinda menepis tangan Bening. Gak sopan banget kamu menunjuk-nunjuk wajah Mas David begitu. Memang kamu gak punya sopan santun. Pantas saja Alisa terpengaruh karena berteman denganmu. Lanjut Arinda. Bening menggemeretakkan gigi mendengar perkataan Arinda. Kalau wanita itu bukanlah kakak dari sahabatnya, Bening sudah pasti akan membalas. Namun, dia berusaha sabar. Apalagi Alif dan ibunya menarik tangan Bening untuk menenangkan. Bersamaan dengan itu, Ustadz Hakim yang tadi dipanggil oleh warga, kini sudah datang untuk menengahi. Pak RT pun menjelaskan secara singkat ketika Ustadz Hakim menanyakan duduk persoalan. Ya sudah, tidak baik ribut-ribut di masjid karena ini tempat ibadah. Mari kita selesaikan di rumah Pak RT saja. Bagian tadarus silakan lanjutkan. Warga yang lain harap kembali ke rumah masing-masing, tutur Ustadz Hakim. Warga pun menuruti perkataan Ustadz Hakim. Para pemuda yang tadi melakukan tadarus kembali memasuki masjid. David, Arinda, Bening, dan Alif mengikuti Ustadz Hakim dan Pak RT menuju rumah Pak RT untuk menyelesaikan masalah. Ibu Alif ingin ikut, tetapi Alif melarang. Dia meminta salah seorang teman untuk mengantar sang ibu pulang. Sementara, warga yang lain mulai membubarkan diri, termasuk Alisha dan kedua orang tuanya. Kamu ini bikin malu bapak saja, Alisha. Ngapain kamu membela Alif seperti itu? Orang-orang sampai mengira kamu bersekongkol dengannya. Omel Irwan ketika mereka sudah berada di rumah. Karena Alif tidak mungkin mencuri, Pak, saut Alisha pelan. Kenapa kamu bisa tahu bahwa Alif memang tidak mencuri? Memangnya kamu melihat sendiri? Marni ikut mengomeli anak gadisnya. Kalau kamu tidak tahu duduk persoalannya, sebaiknya kamu jangan ikut-ikutan, lanjutnya. Alisha terdiam sejenak. Mungkin apa yang dikatakan oleh sang ibu ada benarnya. Sebagai orang yang tidak tahu duduk persoalan, sebaiknya dia memang tidak ikut terlibat. Namun, Alisha yakin bahwa Alif memang tidak mencuri. Mengingat David pernah memfitnah dirinya, Alisha berpikir bahwa semua tuduhan terhadap Alif itu bisa jadi adalah fitnah juga. Keesokan harinya, Alisha berangkat kerja seperti biasa. Di kantor, Alisha sulit berkonsentrasi karena pikirannya masih melayang pada permasalahan Alif. Namun, dia selalu berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Beberapa orang rekan kerjanya bertanya kenapa hari itu dia lebih banyak diam. Tetapi Alisha mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Alisha, boleh minta tolong nggak? Sebuah suara membuyarkan lamunan Alisha. Ternyata Gina yang bertanya. Alisha pun segera mengangguk dan menanyakan apa yang bisa dia bantu. Tolong minta tanda tangan ke Pak Irsyad. Aku mau bertemu supplier, janjinya pas jam makan siang, tapi ini dia lagi buru-buru. Ujar Gina sambil melirik jam tangannya. Oke mbak, mana dokumennya? Tanya Alisha. Gina menyerahkan beberapa dokumen dan berkata, nanti dokumennya titip kamu dulu ya, kalau udah balik aku ambil. Alisha mengacungkan jempol. Gina mengucapkan terima kasih seraya mengambil tasnya dan berjalan tergesa meninggalkan kantor. Untuk beberapa lama, Alisha kembali melanjutkan pekerjaannya. Ketika sudah hampir tiba jam makan siang, dia pun segera beranjak dari mejanya dan membawa dokumen menuju ruangan sang atasan. Pak, ini dokumen yang tadi dititipkan Mbak Gina ke saya. Ucap Alisha seraya duduk setelah dipersilakan masuk. Irsyad mengangguk dan mulai mengamati dokumen yang diberikan oleh Alisha. Jadi kita masih membutuhkan beberapa supplier untuk bahan baku utama? Tanyanya kemudian. Alisha? Irsyad kembali bertanya karena Alisha tak menjawab. Seketika Alisha tersentak dari lamunan. Irsyad pun mengulangi pertanyaannya tadi. Alisha menjawab menurut informasi yang dia ketahui. Usai mendengar jawaban Alisha, Irsyad kembali membaca dokumen sebelum kemudian membubuhkan tanda tangan dan memberikannya lagi pada Alisha. Namun, gadis itu sedang menatap hampa ke salah satu sudut ruang. Irsyad berdeham. Alisha?
Kali ini Alicia tersadar bahwa dia sejak tadi melamun. Segera dia meminta maaf atas sikapnya yang mungkin tampak tidak profesional di mata sang atasan. "Kamu sedang ada masalah?" tanya Irsyad. Alicia menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, kalau ada masalah dengan pekerjaan, cerita saja." Ragu sesaat, Alicia akhirnya membuka suara. "Sebenarnya ini bukan tentang pekerjaan, Pak. Apa boleh saya bertanya sesuatu di luar tentang pekerjaan?" Irsyad mengangguk. "Sure, saya akan jawab jika saya bisa menjawabnya." "Kalau ada seseorang yang dituduh mencuri, tetapi buktinya tidak kuat, apakah ada kemungkinan orang tersebut bebas dari tuduhan?" tanya Alicia ragu. "Tentu saja bisa. Bukti dan saksi itu sangat penting." Irsyad terdiam sejenak sebelum bertanya, "Siapa yang dituduh mencuri?" "Teman saya, Pak, di lingkungan rumah saya." Irsyad mengangguk-angguk dan berkata, "Kalau kamu yakin temanmu itu memang tidak bersalah dan memerlukan dampingan hukum, saya bisa membantu. Teman saya ada yang seorang pengacara." Alicia menggeleng cepat. "Tidak, Pak, saya tidak mau merepotkan Pak Irsyad. Terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan saya." Alicia tahu bahwa Irsyad memang berniat baik, tetapi dia tidak mau melibatkan orang lain dalam hal tersebut. Rasa sesal pun sedikit menghampiri Alicia karena sudah bercerita tentang hal selain pekerjaan pada sang atasan. Alicia meminta agar Irsyad tak mengatakan apa yang diceritakannya tadi pada siapapun. Irsyad menyanggupi. Bagaimanapun, jawaban dari Irsyad tadi cukup membuat Alicia lega. Dia berharap Alif akan segera bebas dari tuduhan David karena memang tampaknya tak ada bukti yang kuat. Sore itu Alicia ingin menyelesaikan pekerjaannya karena dia masih ingin mengetahui perkembangan kasus Alif. Namun, setumpuk pekerjaan membuatnya baru bisa meninggalkan kantor sehabis maghrib. Sambil tercenung, Alicia berjalan menuju halte bus. Maaf, Alicia membungkukkan badan sebagai isyarat permohonan maaf begitu mendengar suara klakson mobil. "Kenapa melamun, Alicia?" sapa seorang pria dari mobil tersebut yang ternyata Irsyad. Alicia tersentak. Pak Irsyad, maaf Pak. Rumah kamu di mana? Kalau Sarah, mari saya antar pulang," tawar Irsyad setelah menepikan sedikit mobilnya. "Tidak usah Pak, terima kasih. Rumah saya jauh banget, saya naik bus saja." Belum sempat Irsyad menanggapi, Alicia sudah berpamitan dan berlalu dengan langkah tergesa. Alicia bergegas melanjutkan langkah menuju halte bus di sisi jalan raya yang tak jauh dari gedung kantor. Dia tak memedulikan pandangan Irsyad yang mengikutinya. Saat ini dia ingin cepat-cepat sampai di rumah meski perjalanan pulang sangat panjang. Tadi malam, Alicia sempat bertukar cerita pada Bening tentang kasus Alif lewat telepon. Bening bilang penyelesaian masalahnya ditunda karena tadi malam Rido tidak berkenan hadir sebagai saksi. Maka, penyelesaian masalah akan dilanjutkan malam ini di rumah Pak RT. Alicia ingin ke sana juga malam ini untuk melihat secara langsung sidang tersebut.